wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Riyati Ahmad dengan NIM 210302502049, kuliah di Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi, mengapa komunikasi itu sangat penting, terutama kepada seorang atlet dan pelatih, dan apa yang menjadi penghambat tidak terjalinnya komunikasi antara pelatih dan atlet. Apa itu komunikasi? Nah, komunikasi adalah suatu tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan, serta berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya dalam waktu tertentu. Kemudian, kenapa komunikasi itu sangat penting? Komunikasi itu sangat penting karena dengan komunikasi, manusia dapat membangun relasi yang dibutuhkan sebagai makhluk sosial. Dan dengan komunikasi, maka akan terjalin suatu interaksi antara manusia yang lain dengan manusia yang lainnya. Apa yang menyebabkan sehingga komunikasi ini sangat penting untuk seorang pelatih dan atlet? Yang menyebabkan karena dengan komunikasi dalam dunia olahraga, komunikasi ini sangat diperlukan untuk seorang pelatih dan atlet, karena untuk membangun mental para atlet agar termotivasi untuk bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dan komunikasi juga harus dilakukan secara jujur dan terbuka, serta berkesinambungan, baik ketika di masa sulit maupun di masa senang, karena ini untuk membangun suatu kebersamaan antara seorang pelatih dan atlet. Faktor yang menghambat antara komunikasi seorang pelatih dan atlet, yang pertama, karena kurangnya keterbukaan antara atlet dengan pelatih. Terus yang kedua, ketidakjelasan tujuan. Yang ketiga, adanya konflik personal antara pelatih dan atlet. Kemudian yang keempat, perbedaan ekspektasi antara pelatih dan atlet. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah ketidakcocokan komunikasi antara pelatih dan atletnya. Pengalaman pribadi saya, terjadinya suatu putusnya komunikasi antara pelatih dan atlet. Ada satu atlet, dia adalah merupakan salah satu atlet yang baru bergabung, kemudian atlet ini adalah keluarga dari seorang pelatih. Kemudian kenapa saya mengatakan bahwa pelatih ini sangat egois? Karena dia lebih mementingkan keluarganya yang baru jadi atlet, kemudian dia terus karena mengejar sesuatu hal, dia kemudian menyingkirkan atlet yang lainnya untuk mendorong atlet ini atau keluarganya ini untuk dia lebih maju, lebih dominan daripada atlet yang sebelumnya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengatasi masalah itu? Cara saya mengatasinya mungkin dengan cara memberitahu kepada pelatih bahwa yang dilakukannya itu sebenarnya bukanlah sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pelatih, bahwa di mana di dalam dunia olahraga kita harus profesional, kita harus profesional sebagai seorang pelatih, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.